malam-malam gini mau beli apa sih bang? Lah, ternyata si abang ini sengaja datang ke warung bukan buat jajan cekiders. Berhubung pemilik warung lagi tidur pules, jadinya si abang ini leluasa mencomot itu ponsel. Usai berhasil mencuri, si abang maling langsung kabur. Tapi tenang aja, wajah si abang ini terekam jelas di CCTV. Buntut dari aksi pencurian ponsel itu, maka tim Polsek Panakukang turun tangan. Endingnya pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di wilayah Kota Makassar. Bagaimana cara untuk ambil HP ya? Bagaimana cara Barang bukti ponsel curian berhasil diamankan dari tangan pelaku. Tuh kan bang, makanya lain kali jangan coba-coba mencuri ya. apa? Ini ada tamu nggak diundang yang asal nyelonong nih masuk rumah warga. Sadar ada CCTV, membuat si abang maling menutupi wajahnya dengan masker. Karena incarannya adalah helm yang kece, maka si abang secara diam-diam mencuri itu helm. Woi bang maling, modal dikit dong kalau pengen punya helm kece. Ini juga sama aja nih cekiders, punya motor tapi gak mampu beli helm. Pelaku awalnya berpura-pura masuk ke area parkiran motor. Karena sudah mengincar sebuah helm yang berada di atas jok motor, maka pelaku secara perlahan mendekatinya tuh cekiders. Merasa sudah yakin dan aman, helm pun langsung dicomot lalu dibawa kabur. Inilah video viral ratusan anjing dalam kondisi mulut dan kaki diikat diangkut menggunakan truk melintas di dalam jalan tol. Dalam media sosial Instagram, pengambil video menyebut bahwa video tersebut diambil di jalan tol Cipali Barat dan disebutkan akan dibawa ke rumah jagal di Jawa Tengah. Salah satu anggota Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang, Maria Kristina mengatakan timnya sudah melakukan penelusuran dan menemukan adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen. Pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke Polres Sragen dan berharap segera ditindaklanjuti. Sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan, tapi kan kita harus menunggu aparat bergerak. Menunggu aparat bergerak berarti butuh waktu. Sementara 1 minggu aja ratusan anjing, berarti kan itu tidak menghentikan. Nah, karenanya kita butuh peran aktif dari masyarakat untuk memviralkan. Sementara itu di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan pihaknya bersama pelapor sudah melakukan pengecekan di lokasi yang juga tempat jagal anjing. Namun hasilnya nihil atau tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan. Meski demikian, tim gabungan Polda Jateng dan Polres jajaran tetap melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di Jawa Tengah. Waktu 3 hari yang lalu itu kami juga sudah di wilayah Semarang kami cross check, kami tidak menemukan, di wilayah Sragen juga sudah tidak ada. Itu yang sedang kami selidiki kali itu. Hingga saat ini petugas masih melakukan penelusuran terkait viralnya truk muatan ratusan anjing yang dikabarkan akan dikirim ke rumah jagal yang ada di Solo Raya. Sementara pihak Yayasan Sahabat Satwa berharap adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian dalam mengungkap aktivitas ilegal tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas toko handphone di kawasan Palmerah memperlihatkan saat pelaku datang dengan penumpang sepeda motor. Pelaku kemudian berpura-pura membeli handphone. Walau telah ditawari sejumlah handphone, tetapi pelaku terus saja menawar handphone lainnya. Benar saja, saat korban lengah pelaku kemudian mengantongi 1 unit handphone. Beruntung saat pelaku hendak melarikan diri, suami korban yang curiga dengan sikap menanggap pelaku. Sadar gak sadar sih ya, karena pertama emang gak sempat ada curiga, cuma pas curiganya setelah
Ternyata handphone udah dikantongin di situ. Nah di situ baru wah handphone udah dikantongin, dia pura-pura mau ngambil duit. Di Kabupaten Bogor, pencurian ponsel di sebuah ruko tempat makan di Kompleks Perumahan Kelapa Nunggal juga terekam CCTV. Pelaku awalnya berpura-pura membeli makanan ke kasir. Saat karyawan sedang menyiapkan makanan, pelaku mondar-mandir melihat situasi. Melihat ada HP milik karyawan di salah satu meja tempat makan, pelaku langsung berpura-pura duduk dan mengambil handphone tersebut. Korban menyadari HP-nya raib setelah selesai membuat makanan, tetapi pelaku sudah menghilang. Datang, dia pesan makanan 2 ya di dalam. Jadi pura-pura. Iya, dalam kondisi pesan itu memang sebenarnya mungkin karena kondisi handphone di meja, jadi dia udah incer sebenarnya. Tapi setelah lihat CCTV ya, tapi kita nggak tahu. Jadi kita setiap kali di dalam, itu di CCTV kemarin tuh dia sempat lihat-lihat ke meja kasir. Dengan viralnya rekaman CCTV, korban berharap pelaku segera ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Kamis malam suasana di Kota Jayapura masih mencekam. Kerusuhan pecah saat massa mengawal peti jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ke rumah duka. Oh iya, sabar anak kecil. Masa pengantar jenazah Lukas NMB kembali ricuh pada Kamis malam. Dari sejumlah video amatir yang beredar di media sosial, tampak sejumlah ruko terbakar di pertigaan Perumnas Waina, Kota Jayapura. Tidak terlihat adanya petugas untuk memadamkan api yang menyala dari ruko yang berjejer. Kericuhan pecah saat ribuan orang melakukan long march membawa jenazah Lukas NMB ke kediamannya di Kota Tengah Distrik Muara Tami yang jaraknya mencapai 80 km dari Bandara Sentani. Sepanjang jalan, massa melakukan pengerusakan, pelemparan batu, hingga pembakaran. Ratusan aparat keamanan hingga kini masih terus melakukan penjagaan ketat di pertigaan Bandara Sentani, pertigaan lampu merah AB Pura, dan pertigaan Kota Jayapura. PJ Gubernur Papua bahkan sempat terkena lemparan batu di bagian kepala hingga terluka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan personil anggota Polri di Papua untuk memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan. Saat ini jenazah Lukas NMB telah berada di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan pada Jumat pagi. Pemirsa, sebuah mobil pickup terbakar di Jalan Kedung Gempol, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Diduga kebakaran karena muatan solar tumpah dan mengenai bagian mesin. Beruntung saat api membesar, sopir segera keluar menyelamatkan diri. Kebakaran mobil pickup ini terjadi di Jalan Raya Desa Kedung Gempol, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membesar ke seluruh bagian mobil. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari keempat ban mobil pickup tersebut. Sejumlah warga di lokasi segera menutup akses jalan agar tidak terkena kobaran api. 1 jam kemudian petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam waktu 1 jam api dapat dipadamkan dan jalur kembali dibuka. Eko Haryanto, salah satu warga, mengatakan saat itu mobil pickup melaju dari arah Mojosari menuju ke desa Pekukukan. Saat di lokasi tiba-tiba api membesar dari belakang pickup. Sang sopir sempat diberitahu oleh warga dan langsung keluar menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari muatan solar di dalam jerigen yang tumpah sehingga mengenai mesin dan langsung terbakar. Solar itu tumpah kemana mas? Tumpah di dalam mobil, terus di bak belakang itu, terus habis tumpah itu ada percikan api akhirnya kebakar itu. Bahkan dia sendiri masih dalam kondisi nyupir. Nyala itu mas? Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan.
Personel Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap komplotan copet lintas provinsi beranggotakan 3 perempuan usai mencuri ponsel milik wisatawan di kawasan Malioboro. Mereka telah merencanakan beraksi pada malam tahun baru 2024 mendatang. CCTV salah satu mal di Malioboro merekam saat 5 anggota komplotan copet mencari sasaran wisatawan. Modus komplotan ini dengan memanfaatkan keramaian wisatawan di momen liburan Natal dan Tahun Baru. Para copet tersebut kemudian berbagi tugas dan melancarkan aksi mengambil sebuah handphone dari dalam tas ransel milik korban. Berdasarkan bukti rekaman CCTV itulah, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Mereka berasal dari Jakarta, masing-masing 3 orang perempuan dan 2 laki-laki. Sebelum beraksi di kota Yogyakarta, komplotan ini telah beraksi di Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Semarang. Kepada polisi mereka mengaku sengaja ke Jogja untuk merencanakan pencopetan pada malam tahun baru 2024 mendatang. Dari Semarang ke Jogja. Jadi di Semarang dia sudah melakukan pencurian lagi di Semarang, kemudian sampai di Jogja dia masuk ke Amplas, Ambarukmo Plaza. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penggerebekan terhadap kendaraan yang sedang membawa 1 sabu dan pil ekstasi. Dari dalam mobil tersebut polisi menemukan 10 kg sabu serta 9.463 butir ekstasi. Mendapati laporan warga terkait adanya kendaraan membawa narkoba, Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan pengejaran. Saat kendaraan pribadi tersebut diberhentikan, didapati sabu serta ekstasi yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan di kursi bagian belakang. 10 kantong sabu seberat 10 kg serta 9.463 butir ekstasi warna hijau diamankan bersama 2 orang pelaku. Sabril alias SP dan rekannya Aryansyah alias AR membawa narkoba tersebut mengendarai kendaraan yang disewanya. Kedua pelaku berangkat dari Palembang hendak mengantarkan narkoba dengan tujuan Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ini setelah mendapatkan penitipan barang yang sudah disampaikan untuk dijemput, kemudian barang ini berupa sebuah tas jinjing bermerek Nike yang di dalamnya sudah berisi sabu dan ekstasi. Kemudian diserahkan kepada mereka, setelah itu mereka membawa barang tersebut dan akan dibawa ke Pali. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kini polisi masih memburu pemilik ataupun pembeli yang akan menerima di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi dan keasusilaan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan cukup alat bukti keterlibatan mereka dalam film porno pada September lalu. Usai melakukan penyelidikan selama 2 bulan, penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 11 pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka keasusilaan dan pornografi. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan mereka dalam industri film porno. Yang dijadikan tersangka adalah 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram. Para tersangka dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 8 Januari mendatang. Sementara berkas perkara 5 pelaku lain yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan akan segera disidangkan. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka.
Kasus pembuatan film porno terungkap dari hasil patroli cyber yang dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Petugas kemudian menangkap 5 pelaku pembuat film porno atau film dewasa yang dijual di media sosial dengan omset 500 juta per bulannya. Para pelaku merekrut artis, selegram, dan model untuk menjadi pemeran wanita dan pria dengan bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk satu kali syuting. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, apartemen di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang terendam banjir. Akibatnya, ratusan mobil milik penghuni apartemen terendam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang menyebabkan apartemen Serpong Garden di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang terendam. Aktivitas penghuni apartemen pun lumpuh total. Bahkan ratusan mobil milik penghuni terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 hingga 80 cm. Sejumlah petugas damkar dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang langsung melakukan evakuasi sejumlah mobil yang terendam banjir. Komando Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Lukman, mengatakan aktivitas apartemen sementara ditutup karena sekitar 500 unit milik penghuni terendam. Ya ditutup ini ditutup nggak bisa masuk ya hubungan kan ada air, ada 500-an mobil ada. Hujan terlalu dari atas nggak ada penyerapan di bawahnya. Sejumlah penghuni terjebak di apartemen karena air masih mengenangi lobi apartemen hingga menyebabkan para penghuni di lantai 1 tidak bisa keluar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pengunjung Pantai Sindeas di Kecamatan Mandu Amas, Kabupaten Tapanuli Tengah dikejutkan dengan terdamparnya seekor paus berbobot 10 ton di bibir pantai. Diduga karena terlalu lama terdampar, paus tersebut akhirnya mati. Seekor paus berbobot 10 ton terdampar di pinggir pantai Sindeas di Kecamatan Mandu Amas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sontak saja kemunculan paus ini mengagetkan warga sekitar dan membuat kerumunan lantaran warga ingin melihat dari dekat. Tak hanya didekati, paus terdampar ini juga sempat dinaiki pengunjung, meski kondisi paus belum mati dan masih berusaha kembali ke tengah laut. Namun diduga karena terlalu lama terdampar di pinggir pantai, akhirnya paus ini mati. Aparat pemerintah setempat berencana menguburkan bangkai paus tersebut di sekitar pantai. Pausnya memang laporan awal sudah sekarat. Saya sudah koordinasi dengan Balai Konservasi bahwasannya untuk bangkai ikan pausnya nanti akan dikuburkan di garis pantai. Hingga kini belum diketahui penyebab paus berukuran besar itu terdampar di pantai Sindeas, Kecamatan Mandu Amas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond iNews melaporkan. Tim rescue damkar Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang hampir 3 meter yang memangsa ternak bebek milik warga. Sementara di Kota Jambi, petugas damkar menangkap sepasang ular piton yang bersarang di saluran air di permukiman warga. Dengan menggunakan peralatan alat jepit dan kayu, tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton di Jalan Damai Sejahtera Adonis Sambat, Kota Palangkaraya. Tampak perut ular piton sepanjang hampir 3 meter membesar karena baru saja memangsa satu ekor bebek peliharaan warga. Ular yang tidak mampu melawan karena dalam kondisi kekenyangan dengan mudah diamankan petugas. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh pemilik ternak yang terkejut mendengar suara gaduh bebek-bebek peliharaannya. Setelah ditangkap, ular berbobot lebih dari 10 kg tersebut selanjutnya akan dilepaskan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dengan waktu 30 menit, tim rescue damkar Kota Palangkaraya dapat mengevakuasi satu ekor ular piton cukup besar dan dilepas liarkan ke alam bebas. Di Kota Jambi, petugas damkar mengevakuasi sepasang ular piton dengan ukuran 3 dan 6 meter. Petugas sempat kesulitan menangkap kedua ular tersebut karena hewan melata itu melawan dan agresif.
Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi petugas mengeluarkan ular dari dalam selokan di RT 18, Kelurahan Mayang Bangurai, Kecamatan Kota Jambi. Untuk menangkap ular yang bersarang di dalam drainase, petugas harus menyemprotkan air agar ular tersebut bisa keluar. Kami melihat ular ini lama bersarang di wilayah ini dan kami juga menghimbau kepada warga sedang musim penghujan yang mana ular-ular pada musim penghujan ini banyak berkembang biak dan keluar dari sarang-sarangnya. Setelah berhasil dievakuasi, kedua ular tersebut kemudian diamankan ke kantor Damkar Kota Jambi sebelum dilepas liarkan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan sebanyak 5.000 sertifikat tanah di hadapan ribuan warga Jawa Timur. Joko Widodo menegaskan dengan menyerahkan sertifikat tanah, warga tidak perlu takut terjadi sengketa tanah dengan mafia tanah. Didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Presiden Joko Widodo menyerahkan 5.000 sertifikat tanah warga Jawa Timur di Gor Indoor Sidoarjo. Sertifikat yang diserahkan terdiri dari sertifikat tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap, distribusi tanah, dan sertifikat tanah wakaf. 5.000 sertifikat tanah ini dibagi untuk masyarakat yang tinggal di sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Malang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, Jember, Lumajang, dan Madiun. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, warga dikenakan dengan biaya Rp150.000 dan selesai dalam jangka waktu 8 hingga 1 tahun. Jokowi menegaskan dengan diterimanya sertifikat, warga tidak perlu takut dan khawatir jika harus bersengketa dengan mafia tanah. Kalau ada sengketa Bapak Ibu dibawa ke pengadilan, menang karena jelas punya alas hak hukum yang jelas, yaitu yang namanya sertifikat hak milik. Ada tetangga yang jahil, ini tanah saya. Bukan Pak, ini tanah saya, buktinya ini, mau apa? Senang banget. Senangnya gimana? Ya, punya apa? Hak milik sendiri. Gitu ya? Ya. Nunggu berapa lama Mbak untuk dapat sertifikat? 1 tahun. Warga mengaku senang dan berharap pemerintah bisa tetap terus memperhatikan nasib rakyat, khususnya terkait masalah tanah dan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi masa kampanye calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi pesantren tertua di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis sore. Kedatangan Mahfud disambut antusias ribuan santri. Mahfud berpesan kepada para santri untuk memilih pemimpin yang bersih dari korupsi dan berkomitmen menjaga kesatuan NKRI. Gema salawat ribuan santri menyambut kedatangan calon wakil presiden Mahfud MD di pesantren Miftahul Ulum, Desa Banyu Putih Kidul, Kecamatan Jatiroto. Mahfud MD bahkan turut berbaur dan melantunkan salawat bersama santri pondok pesantren tertua di Lumajang ini. Saat memberikan sambutannya, Mahfud MD bercerita perjuangan waktu kecil yang hidup di dunia pesantren. Menko Polhukam tersebut juga memberikan tausiah dan motivasi semangat belajar untuk para santri. Pada kesempatan tersebut, Mahfud MD berpesan kepada para santri untuk memilih pimpinan yang bersih dari korupsi dan berkomitmen menjaga kesatuan NKRI. Sehingga tadi saya bicara, para santri itu wajib hukumnya menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Karena NKRI berdasar Pancasila ini adalah hasil ijtihad para ulama yang kemudian dirajut dengan pemikiran-pemikiran elemen-elemen bangsa yang lain, suku yang lain, agama yang lain, ras yang lain bersatu, lalu ketemulah
negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Setelah melakukan safari politik di Kabupaten Lumajang, Mahfud MD selanjutnya dijadwalkan akan mengunjungi pondok pesantren di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan kampanye di Banyuwangi yang dikemas dalam dialog bersama nelayan. Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Sementara di Surabaya, gabungan simpul relawan Erick Thohir di Jawa Timur mendeklarasikan dukungan untuk calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur sambil berdialog bersama nelayan dengan mengusung tema Desak Anies. Sebelumnya Anies mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan. Seperti reklamasi pasir pantai dan sering terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan serta mengubah kebijakan-kebijakan sebelumnya menjadi kebijakan yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan nomor 1, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik. Lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan ada akses. Ketika mereka membutuhkan kredit untuk pemanfaatan teknologi terbaru juga ada akses. Sedangkan Muhaimin Iskandar diagendakan bertemu dengan para petani dan tokoh adat Using. Sementara deklarasi dukungan dari relawan yang menamakan diri sebagai relawan Cak Erik atau Carik Jawa Timur, relawan loyal Menteri BUMN Erick Thohir itu kini menyatakan dukungannya ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekretaris TKD Jatim Prabowo Gibran, Indra Nur Fauzi mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dirinya berharap relawan Cak Erik Jatim bisa membantu pemenangan Prabowo Gibran yang ditargetkan bisa menang 1 putaran. Jadi bismillah, bismillah dengan ikhtiar maksimal, masih ada waktu 44 atau 45 hari lagi, kita akan maksimalkan ini untuk bisa mencapai lebih besar dari itu dan kita berharap bisa di atas 65%. Sekali putar, bismillah. Ya. Relawan Cak Erik Jawa Timur adalah gabungan simpul relawan mulai dari komunitas kiai, gus, santri hingga tokoh masyarakat se-Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, membantu rakyat kecil mendapatkan penghasilan, Partai Perindo meminjamkan 10 gerobak kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini sebagai bukti komitmen Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerahkan langsung 10 gerobak pinjaman dari Partai Perindo pada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah caleg Partai Perindo turut serta dalam penyerahan gerobak Partai Perindo ini. HT berharap keberadaan gerobak Partai Perindo bisa menumbuhkan ekonomi baru untuk pembangunan bangsa. Gerobaknya kita ganti dengan gerobak yang baik. Harapannya adalah mereka bisa makin berkembang, makin sukses, pendapatannya makin besar, sehingga kehidupan rumah tangga mereka bisa lebih baik. Ini adalah perjuangan daripada Partai Perindo bagaimana mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat kecil khususnya. Kalau ini bisa masif secara nasional, maka Indonesia pasti lebih cepat maju. Ya, semoga makin maju, semakin jaya buat Perindo. Semoga buat yang lainnya makin sukses terus, buat ngebantu masyarakat yang lainnya. Terima kasih buat Partai Perindo udah membantu buat usaha, semoga semakin maju, sukses. Tidak hanya pinjaman gerobak, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga meluncurkan Misty Cannon Truck yang diinisiasi oleh caleg Partai Perindo. Misty Cannon Truck akan membantu mengatasi polusi udara di Kabupaten Tangerang khususnya.
Kalau untuk truk Canon Misty ini memang untuk seluruh masyarakat karena fungsinya sendiri adalah untuk menetralisir udara yang berpolusi menjadi udara yang segar. Jadi memang saya mengkontribusikan ini untuk Partai Perindo agar manfaat Perindo itu langsung berimpact ke masyarakat. Misty Cannon Truck menjadi bukti Partai Perindo dalam memperjuangkan kualitas udara yang bersih bagi masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Natal telah usai, namun momen kebersamaan bersama keluarga usai Natal dan menjelang pergantian tahun masih selalu dinanti. Dari Kembangan, Jakarta Barat terdapat satu home industry yang menyediakan hampers Natal tahun baru dengan berbagai varian rasa dan packaging yang cantik. Seperti apa? Berikut liputannya. Memperingati Natal dan menyambut Tahun Baru menjadi salah satu momen yang penuh dengan kehangatan dan sukacita. Salah satu cara untuk berbagi momen sukacita Natal dan Tahun Baru adalah dengan saling berbagi kado atau hampers untuk orang-orang terkasih. Nah, di salah satu home industry di Kembangan, Jakarta Barat, menyediakan hampers Natal dan Tahun Baru berupa Christmas and New Year cake dengan berbagai varian dan packing yang unik dan cantik. Banyak permintaan dan pelanggan dengan packing spesial Natal dan Tahun Baru. Mengkombinasi inspirasi cake dari luar negeri dengan resep cake unggulan, berbagai varian Christmas and New Year cake, mulai dari strawberry cream cake hingga cheesecake with silky pudding. Dasar cake dibuat menggunakan bahan-bahan kualitas premium, mulai dari tepung hingga butter import, sehingga tekstur dasar cake-nya terjaga dan kokoh. Dasar cake yang sudah jadi juga dihias menggunakan krim import dan buah-buah segar. Tidak lupa didekor dengan pernak-pernik cantik ala Natal dan Tahun Baru. Paling signifikannya di packagingnya ya, karena kan orang kalau kasih ke orang lain tuh kayak maunya yang lucu, maunya yang packagingnya cantik gitu. Jadi kita bikin packagingnya juga spesial. Kuenya pun juga ada cake toppernya yang kayak tulisan Merry Christmas, ada card message-nya juga. Jadi udah satu paket aja gitu. Ya, makasih ya Mbak ya. Nah pemirsa, ini dia Christmas cake yang bisa dijadikan hampers untuk dibagikan kepada kerabat dan juga teman-teman di hari raya Natal nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ade Supriyatnya, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan alat bantu kesehatan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa kaki palsu, kursi roda dan tongkat jalan untuk warga Kecamatan Gambir yang mengalami kondisi atau kendala kesehatan. MNC Peduli menyusuri gang sempit di kawasan Petojo Utara untuk mengantarkan bantuan kursi roda untuk Ibu Jamilah. Ibu Jamilah menjadi salah satu penerima bantuan kursi roda dari MNC Peduli yang telah lama menderita sakit ginjal dan menyebabkan dirinya sulit untuk beraktivitas. Selain Ibu Jamilah, kursi roda bantuan MNC Peduli juga diantarkan untuk Ica, seorang penyandang disabilitas. Buat MNC, saya ucapkan banyak terima kasih udah membantu ponakan saya, Aman Anissa, dengan kursi rodanya ya. Mudah-mudahan MNC selalu tambah rezekinya. MNC Peduli juga memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan kepada masyarakat lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo di iNews Tower Jakarta. Saya sih merasa terbantukan ya kalau untuk saya sendiri pribadi. Ya mudah-mudahan aja MNC Peduli ke depannya lebih bisa memprihatinkan yang cacat seperti saya inilah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadi hari ini kami memberikan 7 bantuan kepada alat kesehatan berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat untuk orang-orang yang membutuhkan daerah Jakarta Pusat ya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh MNC Peduli karena ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan kepedulian
terhadap warga kita, khususnya di Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Tojo Utara yang memang sangat padat warganya yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini menjadi komitmen dalam membantu masyarakat dan meringankan beban sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.